Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin melakukan presentasi untuk tugas besar mata kuliah statistika kami sebagai penilaian untuk akhir semester. Nah, di sini untuk dataset yang kami gunakan itu adalah keladi, daun keladi. Kenapa kami memilih daun keladi? Tumbuhan keladi itu dipilih karena dia mudah ditemukan di sekitaran lingkungan Telkom dan dia juga tumbuhnya itu di daerah yang cukup terpencil atau agak sulit dijangkau oleh manusia-manusia di sini lah. Tumbuhnya itu memang gak susah dijangkau. Nah, jadi tumbuhnya itu kemungkinan besar alami sehingga data yang kami peroleh itu diharapkan cukup real dan relevan. Nah, di sini jenis keladi yang kami teliti itu ada 4. Yang pertama itu ada Cantosema, kemudian ada Caladium white leaf di sini yang agak pucat-pucat, yang ini hijau muda ya. Dan ada yang merah di sini burgundi sama colocasia. Nah, bagian tumbuhan yang kami ambil datanya itu adalah panjangnya, lebarnya, sama jumlah batang daunnya ini yang garis-garis ini. Nah, ketiga variabel itu adalah yang kami ambil untuk dataset kami untuk dilakukan analisis multivariabel beserta dengan 4 spesiesnya. Di sini kami sudah mengumpulkan 50 data untuk masing-masing spesies sehingga jumlahnya itu seimbang. Di sini adalah data-data untuk tumbuhan Cantosema bisa dilihat. Kemudian di sini adalah data-data untuk tumbuhan Caladium white leaf. Di sini juga ada data-data untuk Caladium burgundii dan di sini adalah data-data punya colocasia. Nah, untuk data-data ini jika Anda tertarik lebih lanjut akan saya lampirkan di dokumen yang saya di dokumen proposal saya. Nah, di sini ada visualisasi data yang sudah kami lakukan. Nah, teman saya yang bernama Nakula Atala Hendrianto akan bantu menjelaskan untuk bagian ini. Baik, terima kasih Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram box plot dan dot plot. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai untuk pemilihan warnanya ya. Untuk spesies Cantosoma itu warnanya pink, untuk Caladium white leaf itu biru, untuk yang hijau itu dia ada Caladium burgundii dan untuk yang krim itu ada Colocasia esculenta. Dapat dilihat di bagian bawah. Nah, boleh ditampilkan ke box plotnya, Hafiz. Oke, untuk panjang daun terlebih dahulu, untuk spesies Cantosoma itu datanya dimulai dari 19 hingga 35, di mana penyebaran datanya itu ada di 23 sampai 30. Untuk yang white leaf, dia itu datanya ada di 17 sampai 29, di mana pencilannya itu ada di angka 29. Untuk Caladium burgundii dia ada di angka 28 hingga 35, di mana penyebaran datanya itu dimulai dari 30 hingga 33. Dan untuk yang terakhir, spesiesnya ada Colocasia, dia ada di sekitar di bawah 15 hingga di 29, di mana pencilannya itu ada dua, ada di 28 dan 29. Dapat kita lihat di panjang daun ini yang penyebarannya paling konsisten itu ada di spesies Caladium burgundii. Untuk lebar daun juga dapat dilihat penyebaran datanya pada keempat spesies tersebut, di mana pencilannya itu terdapat hanya di spesies Colocasia, di mana terdapat 2 pencilan di angka 24 dan 27 atau 28. Di mana sementara penyebaran data pada spesies Colocasia ini terdapat di 15 sampai 17. Jadi terdapat pencilan yang sangat jauh. Untuk jumlah garis daun pun sama, yang spesies yang memiliki pencilan itu ada di Colocasia, di mana dia memiliki 2 pencilan. Untuk yang di dot plot, itu cara membacanya adalah kita lihat si bulatan-bulatannya ini. Untuk yang di, misalnya di spesies Cantosoma, di panjang daun, Hafiz, di 30 itu ada 7 buah. Atau, ada 6 buah, di mana artinya ada 6 daun yang memiliki panjang daun 30 meter. Begitu
cara menjawabnya. Sama seperti yang di atasnya, box plot, di dot plot juga memiliki pencilan sebanyak 2 di angka 29. Dan kita dapat dilihat untuk penyebarannya yang paling konsisten itu ada pada warna hijau, yaitu spesies Caldium. Untuk lebar daun juga sama, yang memiliki pencilan itu ada di spesies Colocasia, di mana pencilannya itu terdapat 2 pencilan. Di jumlah garis daun juga sama, pencilannya itu terdapat di Colocasia sebanyak 1 buah pencilan. Mungkin Banyak ada yang dua ya ingin ditambahkan, maksudnya. Hafiz? Nah, oke, jadi begitulah visualisasinya di sini dapat disimpulkannya kalau spesies Colocasia ini dia cukup menarik karena memiliki pencilan, ditambah pencilannya untuk lebar daun itu dia cukup ekstrim ya di sini. Cukup berbeda jauh. Di sini ada yang sangat jauh, di sini ada yang tidak, masih sangat jauh tapi tidak sejauh yang ini. Dan kemudian di sini juga ada dua yang sangat jauh ya dari teman-temannya karena ini sudah di luar whisker atau dari kumisnya. Di sini juga sama, dia di luar whiskernya. Nah, cuma yang paling ekstrim itu yang di sini di lebar daun. Jadi sebenarnya cukup dipertanyakan juga sih kenapa bisa jadi pencilan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada analisis korelasi di sini antara variabel-variabel nominal. Dia mempunyai angka numerik dan bukan kategori ya. Di sini akan dibantu jelaskan oleh teman saya yang bernama Nesli Reina Soan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan korelasi antara panjang daun, lebar daun, juga batang daun. Nah, seperti kita lihat pada datanya itu ada korelasi antara panjang dan lebar daun itu sebanyak 0,58. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua data ini adalah sedang. Nah, itu menyatakan juga seperti semakin panjang daun itu cenderung juga semakin besar. Nah, kemudian yang kedua itu ada panjang daun dan juga batang daun, yaitu sebesar 0,22. Hal ini menunjukkan hubungan datanya itu agak sedikit lebih menurun ya, jadi tidak terlalu berhubungan daripada panjang data panjang daun dengan lebar daun yang tadi. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah lebar dan juga batang daun. Nah, korelasinya itu adalah min 0,32. Hal ini menunjukkan dia itu berbanding terbalik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa misalnya pada data tersebut semakin lebar daun itu maka batang daun itu semakin banyak. Namun dari kami analisis bahwa semakin lebar daun itu batang daun itu semakin mengecil. Jadi ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada setelah kami analisis. Oke, dikembalikan kepada Hafiz. Nah, jadi begitulah untuk korelasinya. Di sini juga ada histogramnya untuk menunjukkan persebaran data panjang, lebar, dan batang daunnya. Di sini histogramnya juga, dari histogram bisa kita lihat terutama untuk batang daun itu dia persebarannya agak jelek ya. Jadi dia tidak rapi, dia tidak terlalu berkumpul seperti lebar. Kalau lebar kan dia cenderung mengumpul di sini. Nah, kalau batang daun itu dia terlalu tersebar dan panjangnya juga beda-beda gitu. Nah, kalau panjang ini juga dia tidak seperti mengikuti dia mengikuti pattern yang sama dengan lebar. Di sini misalnya kan lebar itu dia cenderung yang paling besar itu di tengahnya. Nah, di sini dia datanya naik turun untuk yang panjang. Nah, kemudian di sini juga kami melakukan analisis data dengan scatter plot dan bar plot. Di sini akan dibantu jelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rafli Ramadan. Baik, terima kasih Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan dari lebar daun panjang terhadap panjang daun yang ada pada grafik atas kiri. Grafik ini menunjukkan hubungan antara panjang dan lebar daun dari beberapa jenis tanaman. Yang pertama, R-nya itu ada sekitar 0,75.
dan rho-nya itu sekitar 2,6 E min 10. Yang kedua ada sekitar pada 0,66 dan rho-nya sekitar 1,5 E min 07. Yang ketiga sekitar 0,89 dan rho-nya kurang dari 2,2 E min 16. Selanjutnya daun ini juga cenderung semakin lebar. Jadi hubungannya Itu ditunjukkan oleh garis positif. yang menanjak. Persamaan garis ini juga diberikan untuk memberikan kita rumus untuk memprediksi lebar daun jika kita tahu panjangnya. Selanjutnya ke grafik yang kanan atas. Oke, yang pertama area itu ada sekitar 0,77 dan rho-nya sekitar 4,6 E min 11. Yang kedua ada sekitar 0,8 rho-nya dan sekitar 3 E min 12. Yang ketiga ada sekitar 0,72 dan rho-nya sekitar 4,9 E 09. Grafik ini mirip dengan grafik sebelumnya, tetapi yang diamati ini hubungan antara panjang daun dengan jumlah garis daun. Sama seperti sebelumnya, kecenderungan daun ini semakin panjang, semakin banyak juga jumlah garisnya. Grafik ini juga memperkuat ketemuan bahwa ada hubungan antara ukuran daun dengan karakteristik lainnya seperti jumlah garis. Selanjutnya, grafik bawah kiri. Oh, maaf. Nah, di Grafik sini pada batang ini menunjukkan lebar daun dan jumlah garis untuk setiap spesies tanaman yang diteliti. Setiap batang ini menunjukkan bahwa spesies ini karakteristiknya daun yang unik. Karakteristik daun ini cenderung memiliki daun yang lebar dan sedikit garis. Sementara spesies lain memiliki daun yang sempit dan banyak garis. Selanjutnya, grafik yang sebelah kanan. Grafik ini juga menunjukkan spesies tanaman cenderung yang lebar juga dan sedikit garis. Sementara spesies daun yang lainnya memiliki sempit dan banyak garis juga. Jadi ini menunjukkan adanya variasi antar spesies dalam hal morfologi daun. Terima kasih, Fis. Oke, jadi saya ambil alih ya. Nah, di sini maksud si Rafli itu, jadi misal kita lihat yang misalnya kita lihat yang biru ini dia tidak terlalu menyebar ya dibandingkan yang hijau. Itu makanya maksud Rafli itu yang biru itu dia tidak terlalu menyebar dibanding yang lainnya. Misalnya yang hijau ini kan dia sangat bervariasi ya datanya. Misalnya ada pencilan di sini, kemudian ada yang rendah banget di sini kan. Jadi panjangnya itu tidak terlalu beraturan, dan ini adalah spesies kolokasia yang kita lihat tadi yang banyak pencilan. Nah, di sini ada yang kuning. Kuning itu dia ada kantosoma. Nah, kuning itu dia tadi tidak terlalu terhighlight ya. Jadi karena kualitas gambarnya ini agak menurun ketika dimasukkan ke Canva. Sebenarnya di sini ada juga nilai rho-nya walau tidak terlalu kebaca ya. Dan di sini ada scatter plotnya juga, tapi hubungannya kurang lebih sama dengan yang lain, yaitu positif. Dia terus naik ke atas. Nah, di sini juga ada ya scatter plotnya. Nah, gambar-gambar ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam laporan. Nah, kemudian di sini untuk jumlah garis terhadap helai daun.
Untuk yang merah ini dia sama seperti yang tadi, dia itu maksud Rafli itu yang merah itu dia tidak terlalu menyebar gitu, beda sama yang hijau itu kan. Yang hijau itu kan dia sangat tumpang tindih seperti yang ini nih. Panjangnya itu sangat bervariasi, beda sama yang merah atau yang kuning ini. Nah, jadi itu tadi maksud Rafli. Nah, itu saja visualisasi data yang kami lakukan. Nah, di sini kesimpulannya, nah untuk spesies Cantosoma itu maksud saya kolokasia itu sangat menarik ya, baik dari em, bar plot maupun box plot yang tadi kita lihat. Nah, yang box plot ini dia itu pencilannya itu banyak ya. Di sini di panjang daun ada, lebar ada, dan jumlah garis. Nah, jadi spesies ini cukup menarik untuk dianalisis. Dan di sini juga walaupun dia banyak pencilan, tapi terlihat kalau di scatter plot itu pengaruhnya terhadap panjang daun itu dia cukup positif ya. Jadi dia naik, apalagi yang ini itu dia cukup tinggi korelasinya ketika diukur dengan metode Pearson itu mencapai 0,89. Nah, jadi itu kesimpulannya beserta yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan Izin untuk menambahkan, yang Mas. di sini itu kenapa dia tidak terlalu banyak, tidak seperti yang tadi itu 0,89, karena yang ini itu datanya itu untuk semua spesies, jadi secara general. Beda dengan yang ini itu khusus si Cantosoma tadi. Jadi bisa dilihat kalau itu sangat beragam ya. Jadi ketika ini dirata-ratakan itu dapat 0,5 korelasinya. Jadi begitulah analisis dan eksplorasi data yang kami lakukan. Izin Terima menambahkan, kasih Hafiz. banyak. Oke, Nakula ingin menambahkan sepertinya. Baik, untuk spesies Colocasia ini mengapa memiliki penyebaran yang cukup eh, memiliki pencilan yang cukup jauh ya dengan penyebaran datanya, itu tuh disebabkan oleh faktor usia si tumbuhan ini, Hafiz. Di mana pertumbuhannya itu sangat dipengaruhi oleh usianya. Di mana kalau ketika usia mudanya dia kecil, lebar daunnya dan panjang daunnya itu bisa dibilang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Namun seiring dia tumbuh, seiring bertambah usianya, dia memiliki panjang daun dan lebar daun yang cukup bisa dibilang lebar dan panjang, bisa berkali-kali lipat gitu panjang. Jadi mengapa pencilan ini ada itu bisa disebabkan oleh adanya faktor usia si si tumbuhan tersebut pada spesies tersebut. Jadi ukurannya itu em, sangat bervariasi tergantung usianya gitu ya. Ketika Iya, dia betul. kecil itu dia segini, tahu-tahu pas udah besar itu dia besar banget gitu kan. Betul. Bisa Nah, dibilang seperti itu. Berbeda dengan 3 spesies yang lainnya. makanya yang 3 lainnya itu relatif stabil ya pertumbuhannya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa spesies ini dia bisa banyak penjalannya seperti yang sudah terlihat di analisis data yang kami lakukan. Nah, sekian analisis dan kesimpulan kami. Presentasi ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.